kalau kita berbicara kendaraan rangkaian konvoi presiden, tidak hanya presiden kita Pak, presiden manapun juga itu sudah ada aturannya di situ. Itu sekitar 15 kendaraan, ya, ada yang paling depan dan penutup 15 kendaraan. Nah, kalau beliau memerintahkan coba rangkaian konvoi seminimalis mungkin, berapa kendaraan Pak? 6 kendaraan. Saya jadi bingung Pak. 6 kendaraan saya hitung sesuai dengan fungsinya. Bagaimana ngaturnya? Ya sudah kita siasati. Bahkan pada saat 6 kendaraan ditetapkan begitu, saya masuk ke mobilnya anggota, padahal saya komandan Pas Pampres dan seharusnya mobil saya mobil komando, ada sendiri di situ. Tapi pada saat itu karena perintah beliau, saya masuk di mobil anggota. Kemudian beliau bertanya pada ajudan, gimana? Ada masalah nggak itu? Rangkaian konvoi? Tidak ada masalah Pak. Cuman komandan Pas Pampres berada di mobilnya anggota bersama-sama anggota itu. Rupanya beliau berkenan, udah kalau gitu dan Pas Pampres tambah 1 mobil lagi. Nah, seperti itu. Termasuk sekarang juga Presiden kerap kali minta supaya tidak dibunyikan sirine ketika sedang dalam rangkaian konvoi. Itu betul Pak? Kebetulan ya kita memiliki Presiden yang cukup humanis. Jadi beliau sudah memerintahkan, karena Jakarta ini memang padat macet, ya kita harus tahu diri. Tidak menggunakan sirine, tidak menggunakan klakson. Para anggota yang menggunakan motor untuk kawal juga tidak boleh meliuk-liuk, tidak boleh kasar, dan harus sopan. Harus sopan. Satu lagi, kalau di jalan tol, beliau tidak berkenan kalau ada yang menutup jalan. Kadang-kadang di jalan raya itu Bapak tidak berkenan masuk busway. Dan saya sendiri juga selama ini tidak pernah masuk busway. Jadi bersama-sama dengan kemacetan yang lain. Nah kemudian begitu ada mobil menteri masuk busway, beliau juga tanya, RI sekian siapa itu? Nah begitu. Jadi udah berapa kali ini bertanya. Akhirnya ajudan yang cross check gitu kan. Ajudan yang cross check gitu. RI sekian siapa kan gitu. Itu benar. Waktu sidang paripurna yang lalu ya, bulan lalu beliau juga menghimbau itulah, jangan sirine itu para menteri disampaikan. Jadi jangan malah mengganggu publik gitu. Itu disampaikan. Jadi saya confirm dengan Tapi Mas Kusnanto nggak pernah lewat jalur busway kan? Nggak pernah. Nggak ya. Sama nanti kalau kita dicatat loh sama Pak Pas Pampres. Jadi ada pengalaman, beliau itu kan berangkat dari Bogor menuju Jakarta setiap hari. Kemudian kita tahu sendiri kalau arus lalu lintas dari Bogor menuju kota Jakarta itu kalau pagi cukup padat di tol itu. Ya kebetulan karena kita sering setiap hari, maka masyarakat pengguna jalan ini yang terutama yang dari Bogor menuju Jakarta itu sudah tahu. Kalau sudah ada sweeper mobil Jeep Mercy 1 dengan 1 kendaraan dari polisi melintas di antara sela-sela itu, pasti di belakangnya Presiden. Karena kita tidak menggunakan sirine dan tidak menggunakan klakson ataupun bunyi-bunyi yang lain. Dengan kesadaran mereka membuka diri. Jadi sudah kita masuk di garis putih itu dan masyarakat memberikan kesempatan untuk kita masuk. Baik. Dan itu sebenarnya sudah prosedur tetap itu. Sudah prosedur tetap. Ya. Tadi ada yang menarik Pak. Tadi di awal kan ada foto ketika Presiden berada di tengah-tengah kerumunan masyarakat. Itu foto di mana sih Pak? Yang tadi di awal acara tadi. Ya, foto ini kalau tidak salah waktu Presiden Presiden menerima kunjungan Presiden Perdana Menteri Australia, Filipina, Duterte. Duterte. Berarti belum lama ya Pak ya? Jadi bertemunya juga di pasar. Ini agak spesifik ini. Bertemunya bukan pertama kali di istana, nanti bertemunya di pasar itu. Di pasar Tanah Abang itu. Dan kebetulan ini masa begitu melimpah dan saya pun juga agak kewalahan karena masyarakat yang ada di dalam pasar ini tidak melalui pemeriksaan. Nah itu. Kami juga sedikit khawatir karena ini semuanya masyarakat awam, masyarakat yang datang dari luar dan tidak melalui pemeriksaan Pas Pampres. Baik, lalu ada lagi misalnya tadi yang disampaikan Cak Kardi, tiba-tiba Presiden melakukan tindakan yang sifatnya spontan karena mungkin ingin langsung menyapa masyarakat atau ingin langsung berada di dekat masyarakat. Saya misalnya pernah melihat Presiden ketika kunjungan ke Brebes, tiba-tiba di luar skenario beliau menghampiri langsung petani di sawah, itu di luar skenario. Lalu seperti yang tadi disampaikan Cak Kardi juga, misalnya Presiden menyapa dada-dada di atas panggung. Itu kan berarti di luar yang sudah diantisipasi oleh Pas Pampres. Apa yang dilakukan Pas Pampres? Seperti apa? Tadi Cak Kardi bilang, saya bukan ngerjain loh, tapi memang itu mungkin yang ingin dilakukan oleh Presiden, menyapa langsung masyarakat. Ya, memang sebetulnya Bapak Presiden Jokowi ini sangat spesifik buat kita yang Pas Pampres. Karena beliau bekerja out of the box kadang-kadang.
Jadi kadang-kadang muncul tiba-tiba gitu. Ya kita harus siap, mau tidak mau, suka tidak suka, ya itulah tugas Pas Pampres. Amankan itu presidennya begitu. Tapi ada hal-hal yang khusus pada saat seperti tadi, Bapak Presiden harus menuju suatu tempat, hanya didampingi oleh menteri, ya sudah, menteri itu saja. Biasanya kan undangan lain kan ikut di belakangnya semuanya, yaitu kita yang menghentikan, menyetop.